Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Samsam dari gugus depan Kutai Kartanegara 02.13.059 berpangkalan pada SMP PGRI 2 Samboja. Sam, apa itu yang kamu pegang? Oh, ini namanya bendera Semapur. Hah, Semaput? Bukan, ini namanya Semapur. Oh, apa itu Semapur? Mau tahu apa itu Semapur? Kalau gitu yuk kita simak video berikut. Apa itu semapur? Semapur adalah suatu cara untuk mengirim pesan atau berita dengan menggunakan peralatan yang minim, seperti ranting pohon, dayung, dan bendera. Nah, dalam pramuka, semapur ini menggunakan bendera yang berukuran 45 kali 45 cm yang merupakan gabungan dua bendera yang berbentuk segitiga sama kaki yang berwarna merah dan kuning, dan biasanya diikat di tongkat yang panjangnya 60 cm. Materi semapur ini sangat penting untuk digunakan pada situasi genting atau darurat dengan cara mencari tempat yang tinggi, lalu mengirim informasi atau pesan. Dan cara membaca semapur adalah dengan cara melihat posisi bendera pada saat seorang mengirim pesan. Oh, begitu. Lalu siapa penemu bendera semapur? Ayo simak video berikut ini. Semapur pertama kali ditemukan oleh Claude Sèvres, seorang warga Prancis yang lahir di Boulogne-Sarthe pada tanggal 25 Desember 1763 yang merupakan alumni dari Lycée Caroline. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau menganggur cukup lama sehingga dia dan 4 saudaranya merencanakan sebuah pengembangan praktik kuno pada saat itu yang bernama Stasiun Relay Semapur. Namun rencana yang dibuat tidak pernah terlaksana bersama 4 saudaranya. Kakak dari Claude Sèvres yang bernama Ignace Sèvres memberikan bantuan dan memberikan dukungan untuk pengembangan rencana sistem yang direncanakan oleh Claude Sèvres, yang kebetulan kakaknya merupakan anggota majelis legislatif saat revolusi Prancis. Sehingga rencana pembangunan sistem tadi digunakan untuk pembangunan sebuah jalan relay ditunjukkan untuk menyampaikan informasi peperangan pada saat itu. Berkat dari ide Claude tadi, akhirnya Claude menjadi penemu Prancis pada tahun 1792 yang dikenal sebagai sang maestro telekomunikasi pertama yang menerapkan mesin dan sistem. Dan semapur inilah yang merupakan sistem telekomunikasi pertama di zaman industri pada saat itu. Keren bukan? Wah, keren banget ya. Jadi pengen belajar menggunakan semapur. Kalau kamu mau belajar semapur, yuk ikut aku. Saran dari saya, untuk awal belajar semapur, kita menggunakan metode jarum jam. Jadi, tinggal menempatkan tangan kita di 8 titik yang ada di sekujur tubuh kita. Jadi, ada 1 di bawah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 7 rumus yang mudah banget untuk dipahami. Rumus pertama, satu tangan berada di titik 1 dan tangan lainnya berada di titik 2 untuk A, titik 3 untuk B, titik 4 untuk C, titik 5 untuk D, titik 6 untuk E, titik 7 untuk F, dan titik 8 untuk G. Rumus kedua, satu tangan berada di titik 2 dan yang satu berada di titik 3 untuk H, titik 4 untuk I, titik 5 untuk K, titik 6 untuk L, titik 7 untuk M, dan titik 8 untuk N. Rumus ketiga, satu tangan berada di titik 3 dengan tangan yang satu berada di titik 4 untuk O, titik 5 untuk P, titik 6 untuk Q, titik 7 untuk R, dan titik 8 untuk S. Rumus keempat, satu tangan berada di titik 4 dengan tangan yang satu berada di titik 5 untuk T, titik 6 untuk U,
Titik 7 untuk Y. Rumus kelima, satu tangan berada di titik 5 dengan tangan lainnya berada di titik 7 untuk J dan di titik 8 untuk V. Rumus keenam, satu tangan berada di titik 6 dengan tangan satunya berada di titik 7 untuk W dan di titik 8 untuk X. Rumus ketujuh, satu tangan berada di titik 7 dengan tangan lainnya berada di titik 8 untuk Z. Untuk mengirim angka, maka yang pertama kali dilakukan adalah menyilangkan tangan di atas, lalu membentuk tangan seperti ini. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Jika telah selesai mengirim angka, maka kita silangkan kembali untuk menjadi huruf. Lalu, untuk mengirim pesan atau berita, yang pertama kita lakukan adalah mengirim tanda perhatian dengan membentuk angka U dan R secara berulang kali. Jika penerima sudah siap, kirimkan huruf K. Apabila belum siap, kirimkan huruf Q. Jika salah mengirim pesan, maka kirimkan huruf E sebanyak 8 kali. Apabila berita diterima dengan baik, maka kirimkan huruf C. Jika berita terakhir minta diulang, maka kirimkan huruf IMI. Apabila berita telah selesai, maka kirimkan berita AR. Untuk tambahan, apabila si pengirim terhalang sesuatu dan mengharuskan bergeser, maka kirimkan huruf M dan K untuk geser ke kanan. Atau M dan L untuk geser ke kiri. Itu tadi materi tentang semapur, seru bukan? Saya Muhammad Samsam, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.